Oke, selamat pagi semuanya. Nah, baik. Hari ini Lause akan memberikan pembekalan ujian praktek bahasa Mandarin yang sebelumnya Lause sudah pernah ajarkan waktu di kelas ya. Ini juga kalian kan sudah pernah mengerjakan. Nah, jadi ini Lause ingin mengulangi kembali agar memantapkan kalian persiapannya, oke? Nah, jadi oke, Lause mulai ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik ya, oke. Nah, saya harap nanti juga dengan adanya video ini dapat membantu ya. Jadi persiapannya bisa lebih mantap lagi pada saat perkenalan diri. Selanjutnya, nah dari ujian praktek bahasa Mandarin ini nanti Lausa akan memberikan kalian itu tentang memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Nah, ini merupakan pembelajaran awal ya pada saat bahasa Mandarin ya. Seharusnya sebelumnya dulu kalian juga pernah mempelajari dasar-dasar kosakata tentang perkenalan diri, tentang hobi mungkin, atau juga tentang makanan. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Dan tentunya dari ujian praktek ini memiliki tujuan. Yang pertama, menguji keterampilan siswa dalam memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ini juga merupakan salah satu awal dari belajar bahasa Mandarin itu tentang perkenalan diri. Nah, hari ini Lause ingin mengetes kembali perkenalan diri kalian dengan Lause, oke? Nah, baik, selanjutnya memenuhi salah satu syarat kriteria kelulusan dari STK Sang Timur Pasuruan. Oke, ini juga merupakan salah satu sebuah syarat untuk lulus dari STK Sang Timur. Jadi Lausa harap ujian praktek bahasa Mandarinnya yang kemarin sudah Lausa berikan dipelajari sebaik mungkin agar bisa nanti pada saat maju ke depan semuanya lancar. Gitu ya, menunjukkan hasil yang terbaik. Nah, baik, petunjuk kegiatannya yang pertama, sebelum mulai, siswa akan menyiapkan diri di luar ruangan ujian. Nah, nanti nih semua siswa akan menunggu di depan ruangan ujian. Lalu penguji nantinya akan memanggil 555. Jadi dibagi 55 ya, akan masuk ke dalam ruangan. Lalu nanti akan satu persatu maju ke depan. Setelah itu akan memperkenalkan diri. Gitu ya, menggunakan bahasa Mandarin. Oke, nah nanti itu sesuai dengan nomor urutnya gitu ya. Jadi 55 masuk ke dalam ruangan. Nah, dari sini ada kriteria penilaian. Yang pertama ada intonasi tentunya. Intonasi harus jelas. Intonasi itu seperti penggunaan tanda baca titik koma itu harus jelas. Nah, di mana harus berhenti, di situ harus berhenti gitu ya. Jangan dibaca langsung gitu. Seperti baca majalah gitu, tidak ya. Oke, selanjutnya penampilan. Nah, dari penampilan ini, penampilan ini Lausa akan menilai tentang kalian nanti maju membawa teks atau tidak. Semisal kalian maju membawa teks, nah nanti tentunya nilainya tidak poinnya tidak bisa penuh. Nah, bila kalian bisa maju ke depan tanpa membawa teks tidak apa-apa, itu malah lebih bagus. Itu mendapatkan nilai plus. Kalau semisal maju ke depan membawa teks tapi tetap menghafalkan bacaan kalimatnya, tetapi bila ada yang lupa bisa melihat gini untuk sekilas itu juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti Lausa akan menyesuaikan untuk penilaiannya. Jadi kalau bisa kalian ke depan tanpa membawa teks. Jadi dihafalkan ya. Jadi di luar ruangan itu Lausa berikan waktu itu untuk menghafalkan. Nah, nanti masuk ke dalam ruangan sudah hafal bisa membawakannya dengan baik. Bila ada saya agak lupa-lupa, saya bisa boleh bawa teks? Boleh bawa teks. Nah, dan juga untuk ini ya, jangan membaca terus. Nah, biasanya untuk perkenalan diri, harusnya memperkenalkan diri seperti ini ya. Memperkenalkan diri sebagaimana seperti Ni hao, wo jiao Halid, wo shi
Nah, seperti itu ya. Tapi tidak membaca. Masa memperkenalkan diri membaca. 大家好，我叫哈林，我是22岁. Nah, itu kan tidak enak lihatnya. Nah, kalau bisa, tetapi tidak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa juga diusahakan untuk tidak menggunakan teks ya. Nah, selanjutnya pelafalan. Nah, pelafalan juga penting ya teman-teman. Nah, pelafalan ini tentunya Lausa akan melihat penggunaan pinyin-nya kalian, pengucapan pinyin-nya. Misalnya kalau ketemu huruf Z, gimana bacanya? Nah, woshi. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya hurufnya SHI, bacanya gimana? Bacanya shi. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pelafalan. Jadi latihan-latihan terus untuk pelafalannya. Selanjutnya ada ketepatan nada. Nah, di sini juga penting. Nada itu penting ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nada merupakan salah satu bagian dari bahasa Mandarin. Tanpa adanya nada, nah nanti para pendengar yang para penguji yang dengarkan nanti bingung nih. Kamu ngomongnya apa, nadanya bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan. Dan juga untuk kembali ke pelafalan. Nah, untuk melafalkan pelan-pelan saja. Oke, jadi kita bisa mendengarkan dengan baik, kalian juga bisa mengucapkannya dengan baik. Jadi membawakannya jangan pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Nanti kita bingung. Loh, ini udah nyampe mana? Kok tahu-tahu sudah selesai gitu ya. Jadi para pendengar juga bisa mengerti kalian dengan baik gitu ya. Selanjutnya ada ekspresi. Nah, ekspresi ini juga penting ya ketika memperkenalkan diri. Nah, contoh seperti ini. 大家好，我叫哈林，我是22岁，我从Malang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mengekspresikan diri ketika memperkenalkan diri. Nah, bila ada yang, nah di sini kan sebentar, ini untuk kriteria penilaian seperti itu ya, ada intonasi, penampilan, pelafalan, ketepatan nada, dan juga ekspresi. Nah, masing-masing 20 poin. Nah, siswa mampu mengekspresikan diri pada saat perkenalan diri. Itu tadi yang salah satu yang paling utama ya, bisa mengekspresikan diri. Gimana cara bila membaca, nggak apa-apa. Misalnya membaca teks, tetapi jangan terlalu sering membaca teks. Jangan terlalu sering membaca teks, seperti harus bisa juga ini ya, melihat ke penguji. Nah, contoh. 大家好，我叫Halin, 我是22岁. Kalau bisa ada yang lupa bisa dibaca lalu kembali lagi ke penguji. Gitu ya. Tetapi dengan menunjukkan ekspresi jangan lupa. Nah, selanjutnya siswa diperbolehkan membawa teks. Bila siswa mampu memperkenalkan diri tanpa membawa teks akan mendapatkan nilai plus atau nilai yang bagus gitu ya. Atau nilai poin full gitu. Nah, jadi diusahakan anak-anak semua bila bisa maju ke depan dengan tanpa membawa teks, nah itu udah kan nilai yang bagus, tetapi juga harus diperhatikan pelafalannya harus bagus, nilainya harus bagus, ekspresinya juga harus bagus, seperti itu ya. Selanjutnya, nah di sini Lausa ada teks tentang 介绍一下. Nah, artinya memperkenalkan diri. Nah, perhatikan baik-baik ya cara pengucapannya. Di sini ada 介绍一下. 介绍一下 artinya memperkenalkan diri. Nah, yang pertama. 老师早上好. 同学们早上好. 今天我想介绍一下. 我叫, namanya siapa? 我, umurnya berapa? 岁, jadi gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik untuk penggunaan nadanya. Oke, selanjutnya.
Oke, di sini ada 我住在, artinya saya tinggal di. 我住在, lanjut 我加油我加油 lanjut ini artinya 我加油 titik Korean artinya adalah, nah saya memiliki berapa orang di dalam keluarga saya, gitu ya. Nanti contoh, Lause tinggalnya berempat, jadi 我家有4口人. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini nanti dijelaskan ada 我的爸爸 mama. Lalu kalau semisal anak teman-teman semua punya kakak cowok, kakak cewek, adik cowok, ada punya atau dalam keluarga ada tante, ada om, ada kakek, ada nenek, itu bisa dijelasin ya, ditambahkan. Nah, tahu kan bahasa Mandarinnya ya? Lause sudah pernah ajarkan ya, dan juga lause-lause sebelumnya juga pernah. Nah, dan terakhir jangan lupa ho artinya dan juga saya. Lanjut, di sini ada 我爸爸叫我爸爸叫. Nah, artinya adalah nama ayah saya adalah, ini nama lengkap ya. Nah, di sini disesuaikan sama dengan ada berapa orang tadi yang di rumah. Nah, jadi kalian akan perkenalkan orang-orang yang ada di rumah tadi, namanya siapa? Wo papa ciao, shenma, ayah saya namanya, ibu saya wo mama ciao, shenma, wo mama ciao, siapa? Lalu kalau misalnya ada kakak cowok, wo keke ciao, kalau punya kakak cewek, wo cici ciao, atau punya adik cewek, wo mimi ciao, atau punya adik cowok, wo titi ciao, atau juga punya kakek, nenek, begitu seterusnya ya. Dah, selanjutnya. Nah, ini tentang memperkenalkan keluarga. Selanjutnya, nah di sini ada 我的爱好是. Nah, 我的爱好是 artinya adalah hobi saya adalah. Nah, di sini Lause minta 2 ya. Nah, kemarin juga ini yang Lause minta anak-anak untuk mengerjakan. Nah, 我的爱好是 contoh, 老师 suka 游泳然后看书. Nah, 我的爱好是游泳和看书. Artinya adalah hobi Lause adalah berenang dan juga membaca buku. Selanjutnya, di sini ada 我 di sini ada 我喜欢, saya suka apa? Contoh, saya suka makan. 我喜欢吃饭. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada menjelaskan 我爱吃. Nah, saya suka makan apa? Contoh, misalnya saya suka makan mie, apa? Mie, mientiao. Atau suka makan nasi, artinya 米饭,我爱吃米饭. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada 我想汤. 我想汤 artinya adalah cita-cita saya. Nah, cita-cita saya misalnya cita-cita saya menjadi guru yaitu 我想当老师. Nah, atau cita-cita saya menjadi dokter. 我想当医生. Seperti itu ya. Selanjutnya 我很喜欢学习在上蒂莫巴苏ruan小学. Nah, ini artinya adalah saya suka belajar di sekolah Sang Timur Pasuruan. 因为在上蒂莫巴苏ruan 小学有很多好老师. Karena di sekolah Sang Timur Pasuruan mempunyai banyak guru yang baik. 所以我的学习越来越好, sehingga belajar saya semakin lama semakin bagus. 我也有很多好朋友. Saya juga punya banyak teman. 谢谢大家，很高兴认识你们. Terima kasih semuanya, senang bertemu kalian semua atau senang berkenalan dengan kalian semua, gitu ya. Nah, jadi ingat pelafalannya, saya ulangi sedikit dari sini ya. Oke, diingat.
老师早上好，同学们早上好。今天我想介绍一下，我叫我岁，我住在我家有口人，是我的爸爸妈妈和我。我爸爸叫，我妈妈叫。Kalau punya Titi, Meme dijelaskan satu-satu ya. 我的爱好是和我喜欢，我爱吃，我想汤，我很喜欢学习在Sang Timur Pasuruan 小学，因为在Sang Timur Pasuruan 小学有很多好老师，所以我的学习越来越好。我也有很多好朋友。谢谢大家，很高兴认识你们。Oke, jadi penyebutannya seperti itu ya, Nana. Nanti yang lause pause-pause itu yang kalian nanti isi ya. Jadi untuk pelafalannya seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kata baik dari sekali. Jadi sekian dari pembekalan ini untuk mulai kembali. Jadi Lause harap dengan pembekalan dengan video ini, Lause harap semuanya sudah makin mantap ya. Jadi kemarin sudah latihan di rumah. Nah sekarang semoga latihannya makin mantap lagi. Oke, jadi apa yang kalian sudah kerjakan pada saat di kelas yang Lause minta untuk mengisi kolom yang kosong. Nah, Lause harap semuanya bisa. Oke? Oke, baik. Sekian dari pembekalan kita hari ini. Lause harap semuanya nanti pada hari Senin ataupun hari Selasa bisa membawakan perkenalan diri dengan baik. Ingat kalau bisa tanpa teks ya. Nah, dan juga diperhatikan untuk ekspresi, pelafalan, dan juga nada. Oke? Oke, sekian dari pembekalan kita hari ini. Sampai jumpa di hari Senin ya. Oke, 然后谢谢大家，再见。